Halo teman-teman Infokan, dalam video kali ini kita akan membahas tentang bumi kita yang semakin hari semakin hancur karena ulah kita sendiri. Jadi diharapkan dengan menonton video ini Sobat Infokan bisa menjaga bumi agar selalu bisa terjaga. Tapi sebelum itu kalian jangan lupa subscribe agar channel Infokan bisa terus memberikan info menarik untuk kalian. Kerusakan lingkungan mungkin masih dipandang sebelah mata oleh banyak orang. Hanya apabila dibiarkan, bisa berakibat pada kepunahan. Meningginya permukaan air akibat pemanasan global, masifnya sampah plastik di lautan hingga hilangnya area hijau, merupakan sebagian ancaman yang tengah dihadapi oleh bumi kita dewasa ini. Memaknai Hari Bumi yang jatuh pada hari Senin ini, tanggal 22 April tahun 2019, Detikcom ingin kembali mengingatkan traveler sekalian akan pentingnya lingkungan, tumbuhan, fauna serta bumi yang kita pijak ini. Karunia alam bagi planet bumi adalah jutaan spesies yang kita kenal dan cintai, dan banyak lagi yang masih harus ditemukan, bunyi press release dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Tugas kita sebagai manusia pun tak bisa dipandang enteng, yakni untuk menjaganya. Sedangkan faktanya, manusia dianggap sebagai salah satu pemeran utama yang bertanggung jawab akan rusaknya alam. Sayangnya, manusia telah mengganggu keseimbangan alam dan, sebagai akibatnya, dunia menghadapi tingkat kepunahan terbesar sejak kita kehilangan dinosaurus lebih dari 60 juta tahun yang lalu. Tetapi tidak seperti nasib dinosaurus, kepunahan spesies di dunia kita saat ini adalah hasil dari aktivitas manusia, ujar pihak KLHK. Dipaparkan lebih lanjut, penghancuran global yang belum pernah terjadi sebelumnya dan pengurangan yang cepat dari populasi tumbuhan dan satwa liar secara langsung terkait dengan penyebab yang didorong oleh aktivitas manusia. Antara lain terkait perubahan iklim, deforestasi, hilangnya habitat, perdagangan manusia dan perburuan, pertanian yang tidak berkelanjutan, polusi dan pestisida. Dampaknya jauh jangkauannya. Jika tidak bertindak sekarang, kepunahan mungkin merupakan warisan kemanusiaan yang paling abadi, tegas KLHK. Berikut adalah beberapa fakta yang paling menarik dan mengkhawatirkan tentang bumi yang telah dipelajari. 1. Generasi muda saat ini menghadapi iklim yang mengerikan di masa depan. Remaja di bawah kelompok usia 18 tahun yang benar-benar bakal terguncang dengan kondisi iklim saat ini. Situasi lintasan saat ini nantinya akan menghangatkan planet dengan 4 derajat Celcius pada tahun 2100. Suhu tersebut akan menghancurkan dunia dengan bencana seperti kekeringan, penyakit, dan kekurangan makanan. Sebelumnya pada bulan lalu, siswa di 120 negara melakukan mogok untuk menuntut tindakan tegas terhadap perubahan iklim. Serangan revolusioner telah menjadi bagian dari gerakan aktivisme iklim yang dipimpin oleh kaum muda. 2. Meningkatnya plastik di lingkungan. Jumlah besar plastik telah ditemukan di beberapa tempat di perairan yang menyebabkan terganggunya kehidupan air dari hewan laut. Gunungan besar limbah non-biodegradable mengalir ke lautan, di mana plastik itu terurai menjadi potongan kecil dan terakumulasi di semua makhluk laut. Dari jumlah yang begitu besar, hanya 9% dari plastik yang dapat didaur ulang. Bahkan pecahan kecil itu sekarang berada di bawah ancaman yang mengkhawatirkan. 3. Hidup jauh lebih berat dari yang dipikirkan. Pernahkah Anda berpikir tentang masa rata-rata semua hewan dan tumbuhan di bumi? Mungkin tidak, tapi beberapa ilmuwan brilian melakukan penelitian fantastis karena mereka telah menghitung bahwa bahkan makhluk terkecil di bumi pun memiliki bobot terbesar. Misalnya, massa bakteri tunggal 1100 kali lebih banyak dari massa semua manusia. Namun, soal fakta bahwa aktivitas manusia seperti perburuan, penggundulan hutan, dan lainnya telah secara dramatis mengurangi masa kehidupan di bumi. 4. 90 spesies katak punah karena perubahan iklim. Katak adalah spesies sentinel yang peka terhadap berbagai perubahan dalam lingkungannya, seperti suhu, curah hujan, dan hilangnya habitat. Jenis-jenis spesies ini memainkan peran penting sebagai predator dan juga mangsa di habitatnya. Dikabarkan, tahun ini total 90 spesies katak telah punah karena perubahan iklim yang tidak merata dan memaksa 124 spesies lainnya untuk menurun lebih dari 90%. 5. Satwa liar menghilang, muncul, dan berevolusi. Di alam liar di mana beberapa spesies telah menghilang, ribuan spesies baru telah ditemukan yang muncul sebagai pengingat bahwa manusia masih memiliki peluang untuk mengembangkan semua nuansa kehidupan di bumi.
Mungkin ini bisa menjadi lebih sulit jika kondisi lingkungan tidak berubah, karena penyu mengalami perubahan dramatis dalam rasio jenis kelamin mereka setelah kenaikan suhu yang tajam. Sebagai spesies yang merespon ke perubahan cepat menyebabkan di lingkungan mereka, dan menyaksikan hibrida baru muncul. 6. Lebih dari satu dekade tersisa untuk pemanasan global berlalu begitu saja. Menurut para ilmuwan terbaik dunia, hanya beberapa dekade yang tersisa untuk membatasi pemanasan global hingga 1,5 derajat Celcius. Satu-satunya solusi untuk menyingkirkan dari situasi bencana ini adalah untuk memotong emisi gas rumah kaca global. Masyarakat dunia harus memiliki untuk mencapai pada nol emisi pada 2050 dan bahkan harus mulai mengurangi jumlah karbon dioksida di atmosfer baru agar dapat mencapai tujuan yang ditentukan. Jika tidak, jendela akan tertutup hingga 1,5 derajat Celcius dan manusia akan mengunci diri suasana yang panas. Fakta tersebut adalah hal penting bagi masyarakat seluruh dunia untuk bangun dan mengadopsi langkah-langkah kecil. Tujuannya untuk membangkitkan minat dan merenungkan kompleksitas yang telah manusia ciptakan secara merugikan. Masyarakat bumi harus menetapkan preseden yang kuat di mana generasi masa depan dapat berdiri dengan mudah dan untuk menghadapi masalah ini. Dan harus mengecilkan masalah seperti meningkatnya emisi global, naiknya permukaan laut dan banyak lagi menjadi solusi permanen. Manfaat menjaga kebersihan adalah sebagian dari iman, itulah salah satu hadits yang harus dijadikan pedoman oleh umat Islam, di mana jika ingin beriman dia juga harus memelihara kebersihan. Lingkungan yang bersih adalah dambaan semua warga. Dengan bersih, mereka dapat menjalani aktivitas sehari-hari dengan aman dan nyaman. Kebersihan memiliki manfaat positif bagi mereka yang menjaganya. Berikut 5 manfaat lingkungan yang bersih bagi masyarakat. Terhindar dari ancaman banjir. Banjir adalah salah satu dampak buruk dari lingkungan yang tidak bersih. Penyebab banjir yaitu karena membuang sampah tidak pada tempatnya, yang mengakibatkan banyaknya sampah yang berserakan di mana-mana. Sehingga ketika terjadi hujan, sampah tersebut akan diseret oleh air dan menutupi lubang selokan, yang mengakibatkan air tidak dapat mengalir dengan sempurna. Dengan begitu air akan menggenangi suatu jalan bahkan perumahan. Air akan surut beberapa waktu kemudian, ada yang hitungan jam bahkan ada yang hitungan hari. Sangat seram bukan, jika tinggal di daerah rawan banjir. Kita akan kesulitan untuk melakukan aktivitas kita. Sebaliknya, dengan kebersihan kita mampu menghindari banjir tersebut. Terhindar dari penyakit menular. Penyakit menular dampak lingkungan kotor adalah DBD, diare, dan tipes. Penyakit tersebut jika tidak diobati dengan benar akan berujung pada kematian. Banyak masyarakat yang takut terhadap ancaman, namun masih sedikit yang melakukan pencegahan terhadap faktor risiko penyakit tersebut. Hal ini yang mengakibatkan, masih banyaknya penyakit yang disebabkan karena lingkungan yang tidak bersih. Hanya kerugian yang kita dapatkan jika tidak menghindari penyakit tersebut. Dengan melakukan pencegahan seperti memelihara kebersihan lingkungan sekitar dengan tidak membuang sampah sembarangan, bab sembarangan, dan lain sebagainya, kita mampu untuk menghindari penyakit-penyakit tersebut. Lingkungan yang bersih akan membuat kita hidup aman, nyaman, dan tentram. Lingkungan menjadi lebih rapi dan nyaman untuk ditempati. Ketika kita memperhatikan dan mengolah kawasan kumuh yang berada di suatu daerah, kita akan merasa tidak nyaman untuk memperhatikannya. Bukan hanya itu, mendekat saja kita merasa enggan. Karena bau yang ditimbulkannya. Seperti itulah penilaian orang terhadap lingkungan yang tidak bersih. Orang akan memberi penilaian terhadap diri kita jika mereka melihat tampak luar dari diri kita, seperti kawasan yang ditempati. Agar orang atau tamu-tamu kita merasa tidak enggan untuk memasuki kawasan rumah kita, sebaiknya kita menjaga kebersihan lingkungan. Tidak sulit untuk memulainya, hanya dengan membuang sampah pada tempatnya terlebih dahulu. Dengan begitu lingkungan kita akan menjadi lebih rapi dan nyaman untuk dilihat. Meningkatkan kesehatan jasmani dan rohani. Kebersihan adalah modal utama kesehatan jasmani dan rohani. Terdapat kutipan dari puisi satire yang ditulis indah oleh Decimus Iunius Juvenalis, seorang penyair dan filosofi Romawi yang berbunyi, Mens sana in corpore sano, atau yang berarti, di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Ia menegaskan bahwa manfaat budaya bersih sebuah bangsa mencerminkan kemajuan berpikir bangsa tersebut. Sudut pandang bersih yang sederhana berasal dari rumah kita sendiri. Rumah yang bersih akan mendatangkan energi ketenangan dan kekuatan serta kesehatan, baik itu sehat jasmani maupun rohani.
Memelihara kerukunan antar tetangga. Kerukunan antar tetangga dapat dipelihara jika kita memiliki lingkungan yang bersih. Mengapa demikian? Sebab kita ketahui bahwa dalam lingkungan yang bersih akan memberikan energi positif pada hati kita, di mana kita akan menularkan energi positif kita kepada lawan bicara kita. Nah, dengan begitu kita akan semakin akrab dengan tetangga-tetangga kita.